Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita sore hari ini? Lambaikan tangan yang tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya Nona di tempat ini bersyukur boleh ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini bersama dengan Bapak Pastor Jonathan Prawira beserta dengan Ibu Lili Vandalita dan juga keluarga yang kami kasihi dan seluruh jemaat, pendeta, Ibu dan Bapak, kami bersyukur. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati pikiran kita untuk kembali memuliakan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita ibadah, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha kasih di dalam kerajaan surga yang maha kudus. Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Allah yang mengasihi hidup kami. Allah yang mencintai hidup kami. Hingga sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pimpinan dan penyertaan-Mu yang tidak lepas dari kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami, memohon pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan berotoritas penuhnya pimpin dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kembali kita muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji nama Dia dalam setiap persoalan kita, dalam setiap masalah kita. Kita mengamini Tuhan kita luar biasa hebat. Tuhan kita pasti mampu untuk menerobos segala masalah kita. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Segala kuasa yang ada di langit bumi seisinya ada dalam tangan-Mu, dan hanya oleh nama-Mu Yesus Tuhan Rajaku. Kau kalahkan dunia yang gelap, Kau bebaskan dari yang jahat. Dalam Tuhan ku kan melihat terobosan yang dahsyat. Kau hancurkan musuh menghadang, Kau runtuhkan tembok penghalang. Dengan Tuhan ku terima janji kemenangan bagi umat yang percaya. Kemuliaan bagi Yesus. Segala kuasa yang ada di langit bumi seisinya ada dalam tangan-Mu, dan hanya oleh nama-Mu Yesus Tuhan Rajaku. Kau kalahkan dunia yang gelap, Kau bebaskan dari yang jahat. Dalam Tuhan ku kan melihat terobosan yang dahsyat. Kau hancurkan
Kau hancurkan musuh menghadap, Kau runtuhkan tembok penghalang. Dengan Tuhan ku terima janji kemenangan bagi umat yang percaya. Kau kalahkan dunia yang gelap, Kau bebaskan dari yang jahat. Dalam Tuhan ku kan melihat kerobosan yang dahsyat. Kau hancurkan musuh menghadap, Kau runtuhkan tembok penghalang. Dengan Tuhan ku terima janji kemenangan bagi umat yang percaya. Kemenangan bagi umat yang percaya. Amin. Kemenangan bagi umat yang percaya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita Bapak Ibu yang terkasih? Amin. Amin, puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini kita kembali arahkan hati kita untuk bersyukur menyembah Dia. Kita cari wajah-Nya. Kita temukan kasih-Nya. Sungguh Tuhan yang menjadi menara perlindungan hidup kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan hati kita naikkan syukur. Cari wajah-Mu, kasih Yesus. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Berjawab-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan
Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh Yesus, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya jemaat saja kita nyanyikan dengan syukur. Sungguh indah Kau, oh Yesus, kasih dan sayang. Ungkapkan syukur kita kepada Dia. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Tuhan buat kita. Yusuf bisa merasakan bahwa kerja kerasnya sia-sia. Karena setiap dia membuat sumur-sumurnya dirampas terus dan dirampas terus. Tetapi kenyataannya Tuhan membuatnya menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Daud bisa saja merasa bahwa kesetiaannya sia-sia terhadap Raja Saul. Karena setelah dia berprestasi, ternyata dia harus mengalami kenyataan pahit. Dia dikejar oleh pemimpinnya sendiri. Tetapi kenyataannya Tuhan menjadikan Daud raja yang mulia sampai akhir hidupnya. Bahkan Tuhan Yesus pun bisa merasa sia-sia berbuat baik kepada manusia. Karena setelah apa yang dilakukannya dia malah dicari kesalahannya, dihakimi, dianiaya, bahkan disalibkan. Dan tidak ada yang menolong atau membelanya. Tetapi kenyataannya ia menjadi juru selamat bagi umat manusia. Apa artinya? Mungkin saat ini saudara sedang merasakan capek. Kerja kerasmu sia-sia. Engkau sudah melakukan banyak hal usaha. Tapi hanya oleh karena kenyataan engkau harus mengalami kenyataan pahit. Engkau mungkin merasa kesetiaanmu sia-sia. Engkau merasa kebaikanmu sia-sia. Bahkan engkau merasa kadang-kadang doamu sia-sia tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan menyatakan, apa yang engkau anggap sia-sia, Tuhan turut bekerja di balik segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengerti keadaan kami. Engkau peduli pada kami. Sekalipun kami salah sangka terhadap Engkau ya Tuhan. Walaupun kami seringkali tidak menyadari akan kebaikan-Mu. Sebab itu Tuhan, penuhi hati kami kembali dengan roh-Mu yang baru Tuhan. Sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh emosi negatif. Tapi kami dikuasai oleh kasih dan kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan ini Tuhan. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Sebab ketika Kau berfirman semua ada buat kami. Semua ketika Engkau berfirman semua terjadi bagi kami. Ketika Kau berfirman maka kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di surga. Mari umat Tuhan Engkau yang sudah siap untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah melawat kita. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini kembali. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Gembala Sidang Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Hamba-hamba Tuhan yang sudah bekerja keras mempersiapkan semuanya. Saya merasa diberkati. I feel welcome here. Ya, saya diajak keliling tadi menikmati pemandangan. Dan saya percaya bahwa kalau kita bertemu berarti ada rencana Tuhan, ada pesan Tuhan, kasih kuasa Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Amin. Nah, kalau bicara soal perkenalan, saya percaya saudara pernah kenal saya sudah pernah datang kemari katanya 9 tahun yang lalu. Kata seorang hamba Tuhan di sini ya, katanya bahkan sebelum dia menikah saya sudah datang. Wah, ya kan? Puji Tuhan, berarti Tuhan masih mempertemukan kita. Nah, banyak di antara juga yang bertanya pada saya dan berterima kasih, bilang Pak Jo terima kasih sudah berdampak besar. Ya, sudah menguatkan saya, sudah memberikan saya keintiman dengan Tuhan, mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi setiap kali saya mendengar pujian itu, apresiasi itu, saya justru teringat akan seorang gadis kecil kelas 1 SMP, berapa itu? Sekitar 12-13 tahun, yang lebih berdampak besar daripada saya. Gadis kecil ini cantik, sehingga otomatis jadi rebutan teman-temannya, ya kan? Dia ramah sekali dan dia juga pintar, sehingga disayang oleh gurunya. Dan gadis kecil ini juga anak orang kaya, cukup berada, tapi nggak manja. Jadi orang tuanya pun sayang sama dia. Dan lebih luar biasanya ini sejak kecil dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, sungguh suatu seperti bibit unggul ya. Tetapi ada keanehan gak di sini? Ya di antara kita semua pasti ada keanehan masing-masing ya. Nah ini gadis kecil ini juga punya keanehan. Keanehannya apa? Dengan segala keunggulannya itu, dia selalu mendekati anak laki-laki di sekolahnya yang tidak punya teman, tidak bisa pintar pelajaran apapun, tidak punya uang, dan lebih parah lagi, gak percaya kepada Tuhan. Waduh,
Kenapa dia mendekati anak laki-laki itu? Rupanya keinginan dia adalah mengajak anak itu, temannya, pergi ke gereja. Tapi seringkali kita tahu, yang namanya kenyataan tidak selalu seindah harapan. Yang namanya kenyataan tidak selalu seperti doa yang kita mau atau impian yang kita punya. Boro-boro anak laki-laki itu pergi ke gereja. Malah sepulang dari gereja, gadis kecil itu tertabrak mobil dan meninggal dunia. Bicara soal wasting of time. Bertahun-tahun ajak anak laki-laki itu tidak pernah mau, tetapi malah dia menikah. 2 tahun berlalu tanpa ada kejadian apapun, tetapi di akhir tahun kedua, ada hal yang aneh juga. Anak laki-laki itu bisa berpikir gini, dulu teman saya selalu ajak saya ke gereja, saya tidak pernah mau. Sekarang untuk memenuhi permintaan mendiang, ya daripada dia selalu dihantui perasaan itu, diajak ke gereja mulu, saya akan pergi ke gereja sekali. Hanya untuk melunasi hutang saya kepada teman saya waktu dia masih hidup. Jadi dia pun pergi ke gereja, hanya untuk berniat menyelesaikan hutang dia di masa lalu. Tetapi apa yang terjadi? Di gereja itu, gereja biasa-biasa aja. Dan khotbahnya biasa-biasa aja. Khotbahnya adalah mengenai Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu tentunya tahu ya, siapa saudara dan sahabat yang disebut di firman Tuhan itu. Itu Yesus, amin. Tetapi anak laki-laki itu tidak tahu. Dia belum kenal Yesus. Yang dia tiba-tiba teringat di kepalanya adalah kebaikan gadis kecil itu selama 2 tahun yang lalu terus terngiang di kepalanya. Ucapannya, sikapnya, semangatnya mengajak dia ke gereja, kasihnya yang ditunjukkan. Sehingga anak laki-laki itu tanpa sadar menangis. Menangis, dan ketika ada undangan terima Tuhan Yesus, dia berpikir begini, simpel. Kalau Tuhan Yesus yang dikhotbahkan itu sebaik teman saya mau terima Tuhan Yesus. Dia pun maju dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Keajaiban pun terjadi, amin. Tetapi rupanya keajaiban Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Anak laki-laki itu tidak bisa main musik, tidak punya latar belakang musik sama sekali. Tiba-tiba lagu demi lagu muncul di hatinya. Dia mulai menulis lagu. Allah peduli, bukan dengan barang fana. Sungguh indah kau Tuhan. Dan ribuan lagu lagi ditulisnya. Anak laki-laki itu bernama Jonathan Prawira, yang sedang berdiri di hadapan saudara saat ini. Tepuk tangan buat Tuhan gitu. Jangan buat saya, buatlah. Tanpa ada dampak sederhana dari gadis kecil itu, pelayanan sederhana, perkataan sederhana, suatu kasih yang sederhana, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Sebab itu salah satu hal yang saya pelajari. Saudara mungkin merasa keadaanmu, kehadiranmu sedang tidak merasa berarti buat sekitarmu. Kau merasa disepelekan, kau merasa kecil, apa yang saya lakukan gak ada gunanya. Jangan pernah merasakan hal itu. Engkau hanya tidak tahu. Apa yang kau lakukan itu sebenarnya hanya taburan demi taburan dan demi taburan. Dan suatu saat taburanmu itu pasti akan menuai. Amin Bapak Ibu. Kita hanya tidak tahu kapan itu menuai dan bagaimana itu menuai. Engkau mungkin merasa, saya bukan siapa-siapa. Saya juga merasa begitu, saya bukan siapa-siapa. Kenapa Tuhan begitu ngotot mencari saya? Tapi kenyataannya kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan percaya sikap dunia yang bilang kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini gak ada artinya. No, itu kebohongan besar. Saudara berarti di mata Tuhan. Engkau bisa lakukan sesuatu yang besar. Saya ingat di Alkitab berkata bahwa kita kenal bahwa Panglima Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Wow, mujizat, betul? Dan kita tahu itu pengalaman itu terjadi karena dia bertemu dengan Nabi Elisa yang menyembuhkan dia di sungai. 7 kali dia berendam, 7 kali karena ketemu dengan Nabi. Tapi banyak yang tidak tahu, tapi Alkitab mencatat. Kenapa dia bisa ketemu dengan Nabi? Karena ada seorang hamba atau budak perempuan yang diambil dari Israel, yang melayani istrinya, yang kasih tahu dia waktu dia sakit. Tuhan, coba cari Nabi Elisa. Karena informasi sederhananya berdampak besar bagi kesembuhan Panglima Naaman. Kita hanya tidak tahu
apa yang kita sedang lakukan setiap hari yang kelihatannya gak ada gunanya, itu sebenarnya berdampak besar di tangan Tuhan. Jangan berhenti berbuat yang baik, jangan berhenti melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ketika engkau merasa pengen berhenti, percayalah, itu justru taburanmu hampir menuai. Iblis tahu itu dan dia mencoba menghentikanmu supaya engkau selesai berhenti di tengah jalan. Tapi sore hari ini kita sudah menggagalkan taktik iblis. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk berdampak besar bagi orang di sekitar kita. Bukan karena kita hebat, tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sebab itu saya boleh minta cek. Suatu lagu yang di luar list tapi selalu terngiang. Karena itu menjadi suatu lagu yang banyak orang tanya, rahasia bikin lagu tuh apa sih Pak? Sederhana. Kasih yang saya alami dari Tuhan. Kasih itulah yang saya bagikan kepada saudara. Dan doa saya, semoga lagu kasih di dalam lagu itu saudara rasakan. Saudara bisa nikmati. Sehingga seperti hati sebagai hamba, saudara bisa melayani di tempatmu engkau berada. Kita bisa berkata, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apa yang kita punya? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu ya Tuhan? Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jangan pernah ragu untuk melayani Tuhan dimanapun kau berada. Saudara tahu kenapa Tuhan manggil kita hamba? Bukan karena kita gak ada artinya, oh kamu cuma hambaku. No. Kita ini anaknya Tuhan. Amin. Bukankah Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anaknya? Kita ini anaknya Tuhan. Tapi maksudnya kenapa Tuhan panggil kita hamba? Karena Tuhan tahu majikan-majikan di dunia sering tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Seringkali tidak membalas dengan layak apa kerja keras kita. Tapi ingatlah, kita punya majikan di atas segala majikan yang memberikan upah kepada kita jauh lebih layak daripada yang kita terima. Amin. Dan ini juga mengingatkan saya sih bahwa pentingnya kita menyadari orang-orang yang mengasihi kita.
Seringkali kan hati kita pahit, kenapa? Karena kita selalu memperhatikan orang-orang yang tidak mengasihi kita. Saya terlalu pahit untuk menyadari kebaikan teman saya karena saya terlalu melihat kenyataan yang pahit dalam dunia ini. Dan ketika teman saya sudah meninggal, ketika saya sadar, ya it's quite too late for me. Saya nggak bisa berterima kasih sama dia, saya nggak bisa ajak ikut dia pelayanan sama-sama, nggak bisa. Tapi setidaknya itu menguatkan saya. Untuk kalau nanti saya pulang ke sorga, saya mau berterima kasih sama dia. Karena engkau, aku bisa melayani. Tapi ini kesempatan yang berbeda buat saudara. Saudara masih ada yang masih sadar bahwa orang yang mengasihimu masih ada, masih hidup. Jangan lupa, perhatikan dia. Amin saudaraku. Seringkali kan kita kecewa karena gitu. Kita baik sama A, tapi A tidak membalas kita. Sehingga timbullah suatu kepahitan yang bilang begini loh. Percuma ya sesama saudara, percuma ya sekeluarga. Yang baik sama saya malah orang yang gak dikenal. Yang baik sama saya justru orang yang berbeda. Malah orang asing yang baik sama saya. Lo tahu gak saudara? Justru itulah cara Tuhan untuk baik kepada saudara. Menyatakan bahwa orang terdekatmu bisa mengecewakan. Tuhan bisa pakai orang yang jauh untuk menyatakan kasihnya dalam hidup kita. Amin. Jadi izinkan Tuhan untuk menunjukkan kasihnya lewat segala cara. Jangan paksakan harus lewat cara ini. Kalau Daud menganggap bahwa yang seharusnya bela saya adalah papa saya dong. Yang harusnya bela saya adalah saudara-saudara saya dong. Dari Raja Saul, Daud pasti kecewa. Betul nggak? Karena saudaranya cuma so jago. Menghina doang bisanya. Tapi giliran ketika si Daud dikejar Raja Saul, nggak ada tuh tanda-tanda pembelaan. Tapi yang bela Daud itu siapa? Yonatan, anak Raja Saul. Secara logika, mestinya nggak mungkin Yonatan tolong Daud. Betul nggak? Karena dia kan anak musuhnya. Bayangan kita sederhana gini. Kalau ayah saudara sedang berselisih dengan orang lain, menyangkut hak yang bakal saudara terima. Misalnya ada mobil yang ayah saudara mau kasih saudara tapi berebutan dengan orang lain. Saudara bela ayah saudara apa orang lain? Logikanya kita bela ayah kita dong. Karena dia mau memberikan mobil buat kita. Sama seperti Raja Saul. Kenapa dia berantem dengan Daud sih sebetulnya? Karena dia khawatir tahtanya direbut oleh Daud yang notabene tahtanya akan jatuh ke Yonatan. Ahli warisnya. Mestinya Yonatan pikir gini, ngapain aku bela Daud? Lebih baik bela bapakku dong. Demi tahta yang bakal diwariskan kepadaku. Tapi herannya Yonatan bisa tergerak untuk melepaskan resiko ribut sama papanya. Melepaskan resiko untuk menjadi pangeran bahkan raja. Dia lebih memilih untuk membela Daud. Artinya apa? Ketika tidak ada seorang pun yang membela saudara saat ini. Saudara merasa sendirian. Saudara merasa tidak didukung ketika saudara sedang menghadapi perkara yang pelik. Artinya Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib untuk menyatakan Tuhan sendiri yang akan membela saudara dengan cara yang ajaib. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah, kita buka firman Tuhan yang berkata bahwa tapi kan saya gak kuat untuk sendiri. Oh betul. Itu kenapa Tuhan kasih kita janji. Kita buka di kitab Wahyu. Tetap di C ya bro. Kita santai ya sore hari ini. Kan? Saudara sudah capek kerja, tegang terus ya. Kadang-kadang di rumah tangga juga penuh ketegangan. Kalau saudara menghadap Tuhan dengan tegang-tegang juga saudara. Bisa putus urat saraf saudara nanti ya. Di depan dalam Tuhan inilah justru healing sejati terjadi. Amin. Kesembuhan sejati itu adanya dalam Tuhan kita. Kita buka kitab Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lanjut. Aku tahu segala pekerjaan. Mungkin saudara merasa gak ada yang tahu apa yang saya lakukan. It's okay. Tuhan tahu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga, oleh seorang pun. Aku tahu
bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dalam kehidupan ini saudara bisa capek, kenapa? Karena rasanya pintu ditutup. Boro-boro dibantu, malah pintu dihalangin. Rasanya salah aja apa yang kita berbuat, dihalangin terus. Banyak di antara saudara yang ngeluh kayak gitu kan. Kok saya mau berbuat baik aja masih banyak masalah. Saya mau melayani Tuhan baik-baik kok banyak aja cobaan. Jangan kecil hati. Tuhan berkata, aku tahu semuanya. Kalaupun ada yang mau tutup pintu, Tuhan bisa buka. Waktu Goliat mau tutup pintu buat Daud, Tuhan bisa buka. Waktu keluarganya tutup pintu buat Daud menjadi seorang yang besar, Tuhan bisa kirimkan Samuel. Waktu Goliat menutup pintu, Tuhan berikan Ali-Ali. Waktu Raja Saul menutup pintu, Tuhan berikan Yonatan. Tuhan selalu punya cara untuk membuka pintu buat kita. Amin. Kalau ada pintu yang ditutup buat kita saat ini, ada dua cuma kemungkinan. Kita belum siap buat masuk. Itu aja. Tapi yang kedua, ada pintu lain yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga yang perlu kita lakukan cuma apa? Apa yang sedang kau kesalkan sih sore hari ini? Serahkan buat Tuhan. Taruh buat Tuhan. Apa yang kau khawatir? Kau sedang khawatir masa depanmu? Situasi pasca pandemi? Atau apapun bisnismu? Jangan handle sendiri. Kekuatanmu tidak seberapa. Serahkan buat Tuhan. Dia akan membuka pintu buat kita. Kita katakan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Siapa Allah kita? Allah pembelaku. Seperti dia bela Daud, dia akan bela engkau. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Siapa Allah kita? Allah pemeliharaku. Sekali katakan segala. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembela. Sekalipun tidak dia membela kami ya Tuhan. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku. Perkatakan firman Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Amin. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya undang singers yuk. Song leaders, kita maju ke depan, kita worship sama-sama malam hari ini. Kita katakan segala perkaraku, apapun perkaramu, ku serahkan padamu. Yuk serahkan semua, katakan Allah pembelaku. Jangan handle lagi, serahkan Tuhan. Segala khawatirku, Tuhan engkau melihat kekhawatiran umatmu, taruh di kaki Tuhan, katakan Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, janji Tuhan tak ada satu pun dapat menutup. Bahkan iblis sekalipun tidak bakal bisa. Bila kau yang mengangkat apapun usaha manusia, tiada yang dapat meredam. Katakan bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat
tiada yang dapat, tiada yang dapat meredahkanku. Sembah Tuhan, Kau membuka pintu Tuhan. Pintu kemenangan Kau bukakan buat kami. Pintu terobosan Kau bukakan buat kami. Pintu kesembuhan Kau bukakan. Oh, pintu kebaikan Kau bukakan Tuhan. Pintu berkat Kau bukakan bagi kami. Haleluya. Terus perkatakan imanmu. Terus perkatakan firman Tuhan. Bila Kau yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Nikmati kasih-Nya. Alami Dia sedang menguatkan hatimu. Engkau yang sedang lemah hatimu oleh karena kenyataan, oleh kegagalanmu. Engkau yang sedang lemah karena perkataan orang lain. Izinkan Dia menguatkan hatimu saat ini. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah batal Tuhan oleh apapun. Seperti pelangi sehabis hujan, janji-Mu nyata buat kami. Oh, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali katakan janji Tuhan seperti pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan, setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai, harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai, harta yang tak ternilai dan abadi. Oh, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kalau kami bertahan sampai saat ini, itu karena Kau yang mempertahankan kami. Kau punya rencana bagi kami Tuhan. Kau punya masa depan yang cerah buat kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
tak terselami buat hidup kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu. Tuhan selalu menyertai kita, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, haleluya, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Thank you Lord atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami di saat-saat tergelap kami. Engkau menyertai kami bahkan di saat kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Engkau menyertai kami Tuhan. Bahkan di saat kami sedang menolak Engkau Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Siapa di sini yang kembali menyadari bahwa selama ini kita bisa ada bertahan, itu karena Tuhan yang menyertai kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya buat kursinya. Saya duduk ya. Biar suasana santai. Biar gaya-gaya kafe dikit gitu saudara. Zaman now. Nah, Bapak Ibu, seringkali apa yang kita praktekkan barusan itu sebetulnya sedang suatu khotbah tentang power of worship, kuasa dalam pujian. Saudara tahu nggak kenapa ketika saudara memuji Tuhan itu ada rasa kuasa mengalir gitu. Jadi seakan-akan orang bilang gini, waktu kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan ada gitu ya. Jadi seakan-akan kita pun berpikir sebaliknya. Kalau saya tidak memuji Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di Taman Eden, Tuhan itu baik sekalipun manusia tidak menyembah Dia, memuji Dia. Pernah dengar Adam dan Hawa memuji Tuhan? Kita nggak tahu ya, mereka memuji Tuhan apa enggak. Tapi yang kita tahu gini, sebelum Adam dan Hawa memuji Tuhan pun kalau ada, Tuhan sudah baik dan memberikan semuanya kepada Adam dan Hawa. Betul saudara? Jadi sebetulnya sebelum saudara memuji Tuhan pun, Tuhan sudah baik terhadap hidupmu. Sebelum saudara memuji Tuhan pun, Tuhan sudah memberkatimu. Sebelum saudara memuji Tuhan pun, Tuhan sudah melakukan segala yang baik kepadamu. Karena itulah Tuhan kita. Dia melakukan kebaikan tanpa perlu dipuji. Kalau Tuhan Yesus cari pujian, bisa stres Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia menyembuhkan 10 yang kusta, yang balik 1.
bocuan kata Tuhan. Ya ini kok cuma satu yang balik, kalau 6 masih mending lah menghibur dikit. Ini satu yang balik yang bilang thank you, wah tekor. Untung Tuhan Yesus gak pernah hitung-hitungan, betul saudara? Kalau Tuhan Yesus baper minta dipuji, waktu muridnya mengalami badai dan ini menjadi latar belakang lagu saya itu. Arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna walau di tengah badai itu karena dari pengalaman murid-murid Yesus. Jadi lagu-lagu saya gak pernah jadi pengalaman pribadi saya, tapi semuanya firman Tuhan. Mereka mengalami badai dan ketika Tuhan Yesus datang, banyak orang selalu terpaku pada, wah Yesus jalan di atas air, Petrus jalan di atas air, mujizat. Tapi orang gak pernah membayangkan kenapa sih Yesus jalan di atas air. Ada yang tahu gak Pak Bib? Kenapa? Karena waktu jam 3 malam, waktu badai, siapa yang mau ngantar Yesus saudara? Ojek gak ada yang mau saudara. Saudara lagi hujan aja cari ojek susah, betul gak saudara? Tapi dia tidak tunggu besok. Mungkin waktu dicari perahu, tolong antar saya. Murid saya sedang dalam bahaya. Perahu lain bilang tunggu guru, besok ya. Tuhan Yesus mungkin dalam hati berpikir, keburu anyut murid saya. Dia lakukan segalanya termasuk berjalan di atas air untuk mengejar muridnya. Apa artinya? Waktu Tuhan melihat saudara dalam kesulitan, dia gak tunggu lama. Dia lakukan segalanya, termasuk melakukan mujizat untuk menolong saudara dan saya bisa bertahan dalam keadaan tergelap pun. Ini Tuhan kita. Bukankah dia baik? Amin saudara. Dan ketika sudah dia datang menghampiri perahu, kalau kita harapan kita lagi mau nolong orang, wih ada yang lagi masalah, tolong. Kita datang, harapan kita apa? Tentu orang itu senang melihat kita, betul ya? Datang juga, thank you bro, thank you. Aduh datang kita udah genting, tolong bro, thank you. Waktu Yesus datang, mereka teriak, hantu. Dan berteriak-teriak karena takut. Jadi bukan cuma teriak hantu. Hantu gimana nih, cilaka kita, matilah kita. Ya berteriak-teriak, ya, sampai gak dicatat di Alkitab. Mungkin saking paniknya mereka udah. Kalau Yesus baper, dia akan bilang gini, apa? Hantu? Susah-susah aku kejar kamu bilang hantu. Ya sudah ke laut aja, mendingan aku cari murid yang lain dah, selesai kita. Tapi Tuhan Yesus tidak peduli apa kata mereka terhadap dia. Saudara mungkin bisa salah paham sama Tuhan. Saudara mungkin bisa bilang Tuhan itu jahat. Saudara bisa bilang Tuhan jauh. Saudara bisa bilang Tuhan gak dengar doa saya. Tapi Tuhan gak peduli. Dia tetap mau dekat saudara untuk menolongmu. Bahkan di saat kita salah paham sama Tuhan kita. Bukankah kita punya Tuhan yang baik di atas segalanya. Bahkan sebelum kita memuji dia. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau gitu buat apa kita muji dia? Kalau memang Tuhan kita gak butuh pujian, buat apa kita puji dia? Banyak teori yang bilang Tuhan tuh senang dipuji karena dia gak bisa memuji dirinya sendiri. Secara logika, kita aja bisa muji diri kita sendiri. Ya kan? Kita lihat cermin, kan di kamar saya ada cermin, panjang dari atas ke bawah. Rasanya menggoda untuk kita foto selfie begitu. Yang lagi kan tren-tren gitu, potret cia, tutup muka, terus foto ceret kita. Tapi dengan kata apa? Kan kita bisa lihat cermin dan bilang, Jonathan kamu cakep loh hari ini. Bolehlah, pantaslah buat melayani di GSJ Air Hidup. Udah layak lah, sudah rapi. Bisa gak muji diri sendiri? Bisa kan? Kita aja bisa, masa Tuhan gak bisa? Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu dia bilang ciptaannya baik. Muji siapa dia? Ya muji dirinya sendiri dong. Wah aku ciptakan hal yang baik loh. Bisa. Dia bisa suruh malaikat muji dia lebih bagus dari kita. Siapa di sini yang suaranya lebih bagus dari malaikat? Saya lagi cari nih talent ya. Dengan Bu Lili ini lagi cari talent. Kalau ada suara yang lebih bagus dari malaikat boleh bilang saya lebih bagus Pak. Boleh, lebih kuat gak dari malaikat? Kalau merasa lebih bagus sih bisa. Itu hak kita loh. Ya kita gak bisa buktiin, saya gak bisa buktiin suara malaikat kayak apa juga. Tapi saudara bisa gak 24 jam nyanyi tanpa henti? Bisa gak? Malaikat bisa loh. Ya kan? Ngapain Jonathan nyanyi? 3 lagu aja udah aus kita rasanya ya kan? Tapi kenapa kita disuruh muji Tuhan? Nah, karena untuk mengingatkan kita, bukan Tuhan. Waktu kita bilang Tuhan engkau baik, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bukan Tuhan bilang, makasih udah ingatin saya baik. Enggak saudara. Kita sedang ingatin bila gini, dunia boleh jahat, orang boleh jahat sama saya. Tapi saya punya Tuhan yang baik di atas segalanya.
Ternyata pujian itu yang mestinya buat Tuhan. Mestinya secara manusia kita buat Tuhan. Tuhan bilang itu bukan buat aku. Itu buat engkau sendiri. Jangan ragu memuji Tuhan dalam situasi apapun. Amin saudaraku. Karena itu menguatkan kita. Mematahkan omongan-omongan iblis terhadap kita. Oh iblis yang mulai bilang, oh Tuhan kok gak perhatiin kamu. Gak ada yang doa tuh buat kamu. Mana doanya gak manjur. Tetap gak berubah situasi. Kita bilang, si dunia boleh tidak berubah apapun. Tuhan Yesus kasihnya lebih besar dari segalanya. Amin. Kita katakan Tuhan engkau besar. Kenapa kita bilang Tuhan engkau besar? Untuk mengingatkan kita. Masalahmu boleh besar. Masalahmu boleh sangat-sangat begitu besar. Saya gak akan menganggap remeh masalahmu. Masalahmu kecil, no. I believe masalahmu besar. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Yang ngerti kenapa kita memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Siap memuji Tuhan lagi? Tapi dengan berbeda. Saudara sekarang ngerti, iya ya kenapa ketika saya memperkatakan firman, saya jadi kuat. Jadi lagu-lagu yang tadi saudara nyanyikan itu bukan saya sedang curhat sama Tuhan, bukan. Saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Saat saudara memperkatakan firman, kuasanya jadi dalam hidup saudara. Nah, apa hubungannya antara Tuhan dekat dengan jauh kepada saya? Banyak di antara orang gini, kok saya rasa kadang Tuhan dekat, saya rasa kadang Tuhan jauh. Oke, itu pertanyaan bagus. Banyak orang ngalamin dan tidak ada yang bisa jawab, termasuk saya. Tapi saya mau kasih tahu, saudara tahu nggak saat-saat terdekat Tuhan pada kita kapan? Kalau tadi pagi saya jawab pertanyaan, saat terbaik kita datang sama Tuhan. Hari ini saya mau jawab pertanyaan gantian, biar pagi dapat, sore juga dapat. Kapan saat Tuhan terdekat sama saudara? Apakah saat saudara memuji 30 menit? Apakah saat saudara nyanyinya the climax? Apa saat saudara berbahasa roh? Mari kita lihat firman Tuhan. Mazmur. Dari pagi nih melayani. Makasih ya bro. Musik semua thank you. Membuat saya jadi merdu khotbahnya saudara. Kalau mereka berhenti khotbah saya nanti beda suaranya. Jangan berhenti ya. Mazmur 34 ayat 18. Yes, Mazmur 34 ayat 18 ini yang 19, oke? Mazmur 34. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesakannya. Nah selanjutnya, Tuhan itu dekat pada siapa? Jadi kalau mau Tuhan dekat, patah hatilah saudara. Bukan gitu dong, bukan. Daud sedang bilang, Tuhan itu dekat bukan pada orang yang sedang prima, sedang rohaninya baik. Justru di saat saudara hatimu patah, hatimu hancur, hatimu kecewa. Saat itulah Tuhan dekat kepada kita. Saya berdoa semoga setelah pertemuan kita, saudara gak pernah lagi merasa jauh dari Tuhan. Karena justru di saat saudara yang merasa paling jauh, Tuhan justru paling dekat dengan kita. Saat hati kita sedang gak bisa merasakan kehadirannya, itulah saat Tuhan paling dekat dengan kita. Dan kita lanjut. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang bertobat. Menyelamatkan orang-orang yang pantas diselamatkan. Menyelamatkan orang-orang yang sudah berbuat baik, melakukan firman Tuhan. No. Menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Justru di saat engkau merasa hatimu hancur karena gak ada yang nolong saudara. Gak ada yang support saudara. Semuanya seakan-akan tutup pintu buat saudara. Di saat itulah Tuhan pasti datang untuk menyelamatkan kita. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah sekarang lagu apa ya? Karena terlalu banyak lagu yang saya di kepala saya. Meskipun listnya sudah ditaruh sih. Oke. Itu kenapa saudara? Pujian tidak mendatangkan mujizat. Pujian menolong kita merasakan mujizat. Saya ulang ya, supaya saudara gak salah paham. Pujian tidak mendatangkan mujizat. Pujian membuat kita bisa merasakan mujizat. Karena tiap hari Tuhan itu membuat mujizat dalam hidupmu. Mungkin di antara saudara yang sedang berpikir, tapi saya gak pernah lihat mujizat. Oh yes, saudara ingat perkawinan pesta di Kana? Yesus mengubah air menjadi anggur. Siapa yang tahu? Tamu-tamu gak ada yang tahu. Betul? Tamu-tamu tidak menyadari bahwa mujizat sedang terjadi buat mereka. Mereka taunya cuma minum. Dan oke, nikmat semua. Oke, ketika Yesus mengubah
makanan menjadi banyak, apakah 5.000 keluarga tahu? Mereka nggak tahu. Mereka taunya makanan banyak aja berlimpah. Entah dari mana. Kita mungkin tidak tahu. Tapi percayalah, biarkan di saat engkau tidak tahu, mujizat Tuhan sedang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Dia sedang bekerja. Sampai sekarang pun dia tetap bekerja. Jadi tetap lakukan yang terbaik. Kita nikmati memuji dia dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh berubah, tapi kuasa Namamu tak pernah berubah. Amin. Kita katakan, tiada berubah. Tiada berubah kuasa Namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Tiada berubah kuasa Namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka berkatakan semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat di balik masalah kita ada mujizat. Katakan sekali lagi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Saudara sendiri katakan, tiada berubah kuasa Namamu, tiada berubah kuasa Nama. Orang-orang boleh berubah, situasi boleh berubah, kuasa nama Tuhan tidak pernah berubah. Orang bisa berhenti mengasihi saudara, tapi kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan atas hidupmu. Orang boleh berkata apa aja masa depanmu, kalau Tuhan berfirman engkau dimenangkan, ini yang terjadi. Semuanya jadi. Katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, mataku melihat ada mujizat setia. Berkatakan mujizat, berkatakan. Selama ku menyembahmu, oh haleluya, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai saat ini. Selama kau beserta, yang percaya Tuhan beserta kita, ini yang saudara akan lihat. Ada mujizat setiap hari. Lebih dari yang kami sadari Tuhan, karena Yesus ada setiap hari bersama kami. Ada mujizat setia.
Tuhan. Perkatakan mujizat, mujizat kesembuhan, mujizat pertobatan, mujizat keuangan, oh mujizat pemulihan, mujizat pertolongan, oh mujizat, terjadi mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah atas mujizat, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Biar musik mainkan dengan lembut. Biar musik saja mainkan. Saat ini saya mau berdoa. Siapa yang sedang membutuhkan mujizat? Mungkin kau saat ini sedang merasa gak berdaya. Engkau merasa sudah lakukan yang terbaik, tapi rasanya Tuhan kok semuanya kurang, aku gak bisa. Engkau sedang merasa frustasi, engkau sedang tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Jika engkau termasuk di situ, angkat tanganmu saudaraku di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan angkat tanganmu dan bilang, Tuhan, I need you Lord. Saya gak bisa jalan sendiri Tuhan. Aku butuh Engkau. Aku butuh pertolonganmu. Aku butuh jamahanmu Tuhan. Maafkan selama ini aku terlalu mengandalkan pikiranku, mengandalkan emosiku, mengandalkan kemampuanku, bahkan mengandalkan rohaniku, mengandalkan imanku Tuhan. Sore hari ini kami mau kembali mengandalkan Engkau. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada yang saat ini sedang mengalami sakit yang belum disembuhkan. Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Ucap syukur dan berkata, Tuhan pasti menyembuhkan aku. Engkau sedang takut akan hal yang buruk terjadi, katakan tidak, Tuhan yang pegang masa depanku. Engkau sedang khawatir bisnismu, percaya bahwa Tuhan yang sudah memberkatimu pasti akan bisa membangun bisnismu bersama dengan Engkau. Jadikan dia rekan sekerjamu. Tuhan, Engkau lihat tangan yang terangkat, jamah Tuhan saat ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Biar mujizatmu terjadi sore hari ini, dan bahkan buat orang-orang yang menonton acara ini Tuhan, tetap Engkau mengalami mujizat karena Engkau tidak terbatas waktu dan ruang ya Tuhan. Oh hiara lamasye, lamasye, ura lamasyo, hiara lamasyara. Haleluya, 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 katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, katakan, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tiada berdaya, kuasa-Mu sempurna. Percaya, amin. Terjadilah sesuai perkataan-Mu. Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saatku. Yes, biar mujizat terjadi dalam hidupmu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang kau doakan, bahkan bagi tubuh, jiwa, dan rohmu. Haleluya. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Aminkan perkataan firman-Mu, aminkan perkataan-Mu. Haleluya. Di saatku tiada berdaya, kuasa-Mu sempurna. Tuhan, kami percaya, jadilah sesuai dengan iman-Mu, kata Tuhan. Haleluya.
Ketika ku percaya mujizat itunya, ketika ku menyembah, ketika ku menyembah, mujizat itu nyata. Siapa yang diberkati dalam pujian penyembahan malam hari ini? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan kasih satu ayat. Kalau tadi pagi saya kasih resep bahwa ketika iblis melintimidasi kita, apa yang harus kita lakukan? Nah ini juga sama. Seringkali iblis seperti berkata, pujian sia-sia. Engkau cuma sugesti saja. Ya, engkau cuma feeling aja, itu perasaanmu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, di mana rahasia kuasa pujian itu? Kita lihat ya, Mazmur 8 ayat 3. Bukan pada saya sebetulnya. Saya cuma membawa saudara pada Yesus. Itu tugas saya. Melalui lagu, melalui pertemuan kita, saya hanya mengantar saudara kepada Yesus. Juru selamat saudara bukan saya, bukan siapapun, bukan hamba Tuhan, tapi hanya Yesus. Amin. Jadi jangan berharap kepada orang-orang yang bisa menolongmu. Semua hanya mengantarkan engkau kepada Yesus. Oke, Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan. Dasar kekuatan ini bahasa aslinya artinya fondasi. Jadi kalau saudara bangun rumah, pasti bangun fondasi dulu. Nggak mungkin bangun genteng dulu. Ya kan? Walaupun mungkin genteng lebih murah dari fondasi, tapi enggak kita pikir karena lebih murah saya bangun genteng dulu, enggak pernah ada. Demikian juga kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, ini dasarnya. Ini yang saya alami, saya praktekkan dan saya melihat ini terjadi pada orang-orang sehingga orang-orang bersaksi dan bilang, "Terima kasih Pak Jonathan, saya ngalamin mujizat. Terima kasih saya mengalami berkat." Itu bukan saya. Saya enggak bisa mencuri kemuliaan Tuhan sebenarnya, enggak bisa mengakui. Karena saya tahu ini dia sumbernya. Dari mana? Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu telah kau berikan dasar kekuatan. Dasar kekuatan itu sudah Tuhan taruh di mulut saudara. Bukan mulut orang lain. Orang lain tidak punya hak untuk menentukan hidupmu. Kutukan orang lain, sumpah orang lain, hinaan orang lain tidak berhak untuk menentukan masa depanmu. Tidak berhak untuk menentukan siapa dirimu dalam Tuhan. Yang bisa menentukan ucapanmu sendiri. Saat saudara berkata, iya ya, memang saya orang yang bodoh. Nah itu saudara menyetujui dia. Jangan pernah menyetujui hal itu. Amin. Kalau ada ramalan-ramalan yang buruk maupun atas nama rohani. Tahun depan akan terjadi begini lebih parah. Bukan omongan mereka yang berlaku. Tapi ketika kita bilang no, masa depan saya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan rancangan yang bukan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh harapan. Itu yang menentukan. Amin. Tapi bukan juga berarti mulut kita berkuasa seperti. Saya mau mobil merah. Maka mobil merah menjadi milik saya. Bukan saudara. Maksudnya perkatakan firman Tuhan. Amin. Jadi jangan izinkan mulut saudara itu bukannya menolak kenyataan ya. Artinya bukannya bilang gini. Ketika kita sakit terus orang nanya. Kamu sehat apa sakit? Oh sehat. Oh kamu sakit apa pucet? Enggak saya sehat. Bukan saudara, itu bukan iman. Itu namanya menyangkal kenyataan saudara. Tapi saudara bilang gini, saya memang sakit. Tapi saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Amin. Pada saat saudara ada masalah. Bukan berarti kita harus berlagak saya enggak punya masalah. No, saya punya masalah. Masalah mungkin keuangan, mungkin masalah apapun. Tapi saya percaya Tuhan bisa berkati saya. Bersikaplah jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu ucapan kita seperti ucapan orang sakti. Tapi Tuhan mau ucapan kita ucapan yang jujur. Ucapan yang penuh percaya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi pada kita. Itu kenapa kita disuruh memuji Tuhan. Nah ayat terakhir, tambah satu ayat saudara. Bonus. Bonus. Bisa aja Pak Jonathan cari alasan. Ya bisa lah. Bikin lagu aja bisa apalagi bikin alasan saudara. Oke. Mazmur 105 ayat 5. Jadi jangan ingat lagi masalahmu, karena itu tidak menolongmu. Jangan ingat omongan orang yang menyakitkan. Jangan ingat hal-hal yang menyedihkan engkau. Tapi ingat satu hal ini. Ingatlah apa?
perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan kalau di firman Kejadian Lama dikatakan penghukuman sebetulnya bukan penghukuman gini loh, kayak kita disetrap, bukan. Kayak kita dijewer Tuhan, bukan. Dan keadilan yang diucapkannya. Tuhan itu adil, hukumnya adalah keadilan. Jadi bukan soal menghukum, bukan. Tapi bicara soal Tuhan itu adil. Jangan ingat hal-hal yang tidak adil dalam hidupmu. Saya merasa ada yang sedang merasa hidup ini gak adil. Jangan lagi ingat itu. Ingat bahwa Tuhan itu adil. Amin. Mungkin saudara sedang ingat masalahmu, ingat mujizat yang diperbuatnya. Kalau dulu Tuhan sudah menolong kita, maka Tuhan sanggup menolong kita lebih lagi. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan kita berdoa malam hari ini. Cuma saya minta ini suatu lagu terakhir buat saya sebagai tanda terima kasih. Mulai sekarang, melangkah pasti. Jangan ragu-ragu lagi dalam kenyataan dunia. Mau dunia bilang tahun depan seperti apa, akan terjadi ini itu, no. Selama melangkah dengan Tuhan, laut Teberau bisa menghalang, tapi toh Tuhan bisa membelah buat kita. Betul? Tembok Yeriko bisa menghadang, Tuhan bisa robohkan buat kita. 31 raja-raja musuh bisa menghadang, mengepung, Tuhan bisa kalahkan mereka buat kita. Bagian kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Suatu pujian terakhir buat saudara sebelum kita berdoa. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Katakan, Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Selalu punya minat untuk selalu berjalan dengan Tuhan. Katakan, bila tanpamu ku tak mau berlangkah. Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak. Kau meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami apa? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Menuju kemana? Katakan, menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Selalu mengikutiku
di setiap jalan selalu mengikutiku, di setiap jalan. Kita berdoa. Mulai saat ini Tuhan, kami mau melangkah hanya dengan-Mu. Kami mau melibatkan-Mu dalam setiap perencanaan kami, dalam setiap pengambilan keputusan kami, bahkan dalam setiap ucapan kami, Kau menyertakan Tuhan. Dan biarlah kami hanya memperkatakan kasih karunia Tuhan, kebajikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penghiburan Tuhan. Biarlah itu yang terus keluar dari mulut kami Tuhan. Dan kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba-Mu selesai ibadah ini Tuhan. Tapi Roh Kudus belum selesai. Ibadah malam pujian ini berakhir, tapi Tuhan, kuasa-Mu masih terus mengalir. Karena Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, hamba-Mu pergi meninggalkan mereka. Tapi Tuhan, stay here. Biar gereja ini menjadi gereja yang penuh dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Dan kuasanya orang alami. Bukan karena kami jago menyembah Tuhan. Tapi sekarang kami ngerti bahwa perkataan kami itulah yang Tuhan sudah beri kuasa untuk memperkatakan hal yang baik. Dan kami memuji Tuhan seperti proklamasi bersama kami Tuhan. Suatu tekad bersama kami, suatu pernyataan iman bersama kami. Bahwa hal yang baik, hal yang kudus, hal yang mulia, hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap pujian yang kami perkatakan, firman Tuhan yang kami perkatakan jadi bagi umat-Mu. Mari umat Tuhan, Kau yang diberkati oleh acara malam hari ini, hamba-Mu percaya, saya percaya bahwa waktu yang Kau taburkan tidak akan sia-sia. Ini bukan soal buang waktu, mungkin ibadah lebih panjang dari biasanya. Tapi saya tahu Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia mau melawat saudara satu persatu dari depan sampai belakang. Dari bawah sampai ke atas, bahkan dari di luar ruangan ini pun. Bahkan orang yang menonton acara ini pun. Supaya betul-betul dipulihkan kembali kekuatannya. Sesuai dengan slogan gereja ini. Visi yang Tuhan berikan. Jadilah kuat dan berkemenangan dalam Tuhan. Bukan dengan usahamu, tapi dengan campur tangan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Terjadi. Kami meteraikan Tuhan dengan Roh Kudus, iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya, akan bertumbuh menjadi seperti pohon di tepi air yang berbuah pada musimnya. Apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil, 30, 60, 100 kali lipat ganda sesuai dengan kapasitas kami. Mari semua yang diberkati oleh ibadah malam hari ini bersama-sama dalam Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat ibadah yang luar biasa. Saya pun berterima kasih karena kok bisa lama, karena saya dapat energi dari saudara juga. Saya percaya saudara datang ke tempat ini dengan lapar dan haus akan kebenaran. Dan firman Tuhan berjanji barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara akan dipuaskan. Dipuaskan oleh kasih Tuhan, dipuaskan oleh kuasa Tuhan. Amin. Jadi saya sekalian pamit, terima kasih. I feel welcome here. Ini saatnya saya melayani di tempat lain. Tapi saudara yang masih ingin saya layani masih bisa, ya lewat YouTube. Ya saya nggak bawa CD, karena sekarang kan nggak perlu jual CD lagi ya. Ya kan udah ada Spotify. Jadi saudara tinggal cari aja di Spotify, di YouTube, di IG. Boleh follow IG saya untuk mendapatkan firman yang menguatkan saudara, mengingatkan saudara, yang mengempower hidup saudara supaya kasih dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu setiap hari. Terima kasih, mohon pamit dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pastor Jonathan Prawira yang sudah memberkati melalui firman-firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus kita luar biasa. Dan saat ini kembali pujian akan kami naikkan. Dan biarlah pujian ini senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kemanapun
Kau membawaku lebih baik dari jalanku, bagaimanapun Kau membentukku lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Tuhan Yesus luar biasa Bapak. Kemanapun Kau membawaku lebih baik dari jalanku, bagaimanapun Kau membentukku lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Mengandalkanmu di tiap langkahku. Mengandalkanmu di tiap langkahku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Dipersilakan untuk Bapak Pendeta Octavianus. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Kami atas nama Gereja Air Hidup mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Bapak PS Jonathan Prawira yang telah melayani kita pada hari ini, pagi dan sore ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Nona Mailuhu yang jadi WL luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mulia nama Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Lili yang juga terus mendampingi dengan setia. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Terima kasih juga buat Bapak Yugianto dan Ibu Esther yang telah support dukung sehingga semuanya bisa berjalan lancar dan kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk semua dukungan dan doa-doanya. Baiklah, sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu.
Shalom Jemaat Air Hidup, senang sekali kami dapat menyapa Anda di minggu yang luar biasa ini. Tentunya dengan semangat dan sukacita yang baru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jonathan Prawira dan tim yang telah melayani kami dalam ibadah raya minggu ini. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSA Air Hidup Madiun. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menerima berkat dari Tuhan. Dan berikut warta sepekan Air Hidup. Mari kita alami kuasa Tuhan dan terobosan Tuhan dalam hidup kita di dalam doa Pentakosta yang akan diadakan dari hari Selasa 31 Mei hingga Sabtu 4 Juni 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Kami mengundang seluruh ketua KKA Air Hidup, baik yang lama maupun yang baru, untuk hadir di pertemuan ketua KKA pada hari Selasa 31 Mei 2022 bertempat di Main Hall Gereja. Ibadah raya minggu depan akan disertai perjamuan kudus baik ibadah pagi maupun sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat mengambil hosti dan anggur yang tersedia di Welcome Center mulai Jumat 3 Juni 2022 pukul 8 pagi. Kegiatan doa pagi akan diaktifkan kembali dari hari Selasa sampai hari Sabtu dimulai tanggal 7 Juni 2022. Untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan dan perpuluhan, Jemaat dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini atau scan kode QRIS pada layar kaca atau juga dapat memasukkan ke kotak-kotak persembahan yang tersedia di gereja. Jika Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, ingin memberikan kesaksian, atau ingin mengetahui informasi gereja, dapat menghubungi nomor call center di bawah ini. selain itu, Bapak Ibu Saudara juga dapat membuka sosial media GSA Air Hidup Madiun untuk mengetahui informasi sepanjang minggu ini. Sekian warta sepekan Air Hidup minggu ini. Tetaplah kuat dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pengumumannya. Jadi sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Biarlah ketika kita berdoa ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Amin. Nah, kita akan berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei. Mungkin yang hadir pada sore hari ini bisa berdiri. Yang berulang tahun, ya. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu. Selamat ulang tahun, semoga berkat Tuhan, panjang umur, lawatan kuasa Tuhan terjadi. Amin. Oke, kita akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Mei, biar berkat Allah tercurah dalam hidup mereka. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami ikut berbahagia dan bersuka cita buat jemaat Tuhan yang telah Engkau tambahkan 1 tahun lagi dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan dengan bertambahnya usia mereka, biar mereka bertambah mengasihi Tuhan, bertambah mengenal Tuhan, bertambah taat dan setia. Biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Kiranya apa yang menjadi doa mereka, yang menjadi harapan mereka Tuhan, Engkau akan menjadi sumber jawaban. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami telah menikmati kemurahan dan berkat Tuhan dalam ibadah bersama-sama. Kami yakin dan percaya setiap kami yang lemah telah dikuatkan. Setiap kami yang sakit telah Engkau sembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat, yang letih lesu, Tuhan telah memberikan kelegaan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat Tuhan. Kami membawa sukacita Tuhan. Kami membawa janji Tuhan. Kami membawa kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya 1 minggu ke depan kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami,
telah diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau menjadi jaminan yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi hamba-hambamu yang telah melayani kami dengan luar biasa. Bapak PS Jonathan, Ibu Nona, Ibu Lili yang besok akan kembali ke Jakarta. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dalam perjalanan mereka pulang, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Tetapi biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan ketika kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, kami percaya kuasa Allah, penyertaan Allah yang sempurna juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan kita, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Engkau curahkan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dan mengakui apa yang kami punya itu berasal dari Tuhan. Berkat-berkat itu berasal daripada Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan kami sebagai tanda kasih kami, tanda cinta kami, tanda ketaatan kami. Karena kami percaya bagi orang yang beri dengan sukacita akan diberikan kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tetapi kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus Gembala Agung kita. Serta kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita. Sampai Maranatha datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyertai. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Baik, sebelum pulang kita mau foto. Oh, mau foto duluan silahkan Ci.